Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Rauhah. Pada suatu hari, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Rauhah. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan jika hendak mengucapkan syair?" Abdullah mencoba merenungkan untayan kata apa yang hendak diubahnya. Ia kemudian mengucapkan syair tanpa berpikir panjang. "Wahai putra Hashim, sesungguhnya Allah telah melebihkanmu dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan. Sungguh aku berfirasat baik yang kuyakini pada dirimu, suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya engkau bertanya dan meminta pertolongan kepada mereka untuk memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itu, Allah meneguhkan kebaikan dan ajaran yang engkau bawa, sebagaimana ia telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Musa." Mendengar itu, Rasulullah SAW gembira. Nabi bersabda, "Dan kamu pun akan diteguhkan Allah." Ketika Rasulullah sedang tawaf di Baitullah, Ibnu Rauhah berada di depannya sambil bersyair, "Oh Rabb, kalaulah tidak karena Engkau, niscaya kami tidaklah akan mendapatkan petunjuk, tidak akan bersedekah dan sholat. Maka mohon turunkan sakinah atas kami dan teguhkan pendirian kami jika musuh datang menghadang. Sesungguhnya orang-orang yang telah menganiaya kami, bila mereka membuat fitnah akan kami tolak dan kami tentang." Suatu ketika Abdullah bin Rauhah sangat berduka dengan turunnya ayat. Dan para penyair banyak pengikut mereka orang-orang sesat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 224. Namun kedudukannya terhibur dengan turunnya ayat lain. Kecuali orang-orang penyair yang beriman, beramal soleh, banyak ingat kepada Allah, dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Ketika kaum muslimin berperang, Abdullah bin Rauhah tampil membawa pedang ke medan tempur Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar. Ia menjadikan kalimat syairnya sebagai slogan perjuangan. "Wahai diri, seandainya kamu tidak tewas terbunuh dalam perang, kamu akan mati juga." Menurut Bukhari dan Muslim, suatu ketika Nabi Muhammad SAW menugaskan Abdullah bin Rauhah datang ke wilayah Khaybar untuk menaksir jumlah kurma yang dimiliki masyarakat sana. Pengecekan itu dimaksudkan untuk keperluan penetapan jumlah jizyah atau pajak bagi penduduk non-muslim. Memang Khaybar adalah wilayah penduduk Yahudi tinggal. Sesuai kesepakatan, mereka harus membayar pajak jizyah karena tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Rauhah memeriksa jumlah kurma yang masih menggantung di atas pohon. Namun tidak disangka-sangka, penduduk Khaybar yang notabene Yahudi mengumpulkan perhiasannya dan menemui Abdullah bin Rauhah. Penduduk Khaybar menyerahkan perhiasan itu kepada Abdullah bin Rauhah dengan harapan utusan Nabi itu mengurangi taksirannya dan memberikan keringanan dalam hal jizyah. Abdullah bin Rauhah dengan tegas langsung menolak suap yang ditawarkan penduduk Khaybar itu. Dia menegaskan harta suap adalah haram, oleh karena itu dia tidak mengambilnya sedikit pun. Suatu saat, Abdullah bin Rauhah tiba-tiba saja menangis. Melihat keadaan itu, istrinya ikut menangis. Ia pun bertanya kepada istrinya, "Mengapa engkau ikut menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis?"
itulah yang membuatku ikut menangis, kata istrinya. Mendengar jawaban itu, Abdullah berkata, ketika aku ingat bahwa aku akan menyeberangi neraka melalui Sirat, aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau akan celaka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan ke Mut'ah, beliau berpesan bahwa pimpinan pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jika ia gugur, penggantinya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dan jika Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawhah. Saat itu hari Jumat. Saat pasukan telah berangkat, Ibnu Rawhah tidak ikut serta karena ingin sholat Jumat dahulu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu, ia akan menyusul usai sholat Jumat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ibnu Rawhah, beliau bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk berangkat pagi-pagi bersama sahabat-sahabatmu?" Ibnu Rawhah menjelaskan kalau ia masih ingin sholat Jumat bersama beliau. Tetapi justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencela sikapnya itu. Beliau bersabda, "Jika engkau mampu bersedekah dengan semua yang ada di muka bumi, tentu engkau tidak akan mencapai pahala yang mereka peroleh sejak pagi ini." Mendengar teguran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Ibnu Rawhah segera memacu tunggangannya menyusul induk pasukan yang telah berangkat dan langsung bergabung dengan mereka. Ketika pasukan Muslim telah berkemah di Ma'an, mereka memperoleh berita bahwa Hirakla atau Hiraklius juga telah berkemah di Ma'ab, di wilayah Balka, dengan 100.000 pasukannya, ditambah dengan 100.000 pasukan dari para sekutunya. Sementara pasukan Muslim hanya sekitar 3.000 orang. Beberapa sahabat mengusulkan untuk mengirimkan surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah musuh yang harus mereka hadapi, sehingga beliau akan menambah jumlah pasukan atau beliau akan memberi perintah lain. Mendengar usulan tersebut, Abdullah bin Rawhah berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian tidak suka, itu yang sebenarnya kita cari, yakni kesyahidan. Kita memerangi musuh tidak karena jumlah dan kekuatan mereka, tetapi karena agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Marilah, sesungguhnya apapun akhirnya hanyalah kebaikan bagi kita, kemenangan atau kesyahidan." Sebagian besar sahabat membenarkan pendapat Ibnu Rawhah. Mereka bergerak mendekati posisi pasukan Romawi yang kemudian bertemu di daerah Mut'ah. Pertempuran tidak berimbang terjadi dengan sengitnya. Tetapi itu tidak mengurangi semangat pasukan Muslim untuk terus berjuang. Zaid gugur, panji diambil Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Ja'far juga gugur, Abdullah bin Rawhah mengambil alih panji tersebut dan meneruskan pertempuran. Ia bergerak sambil bersyair untuk menyemangati diri dan anggota pasukannya. Ketika pertempuran terhenti sejenak, seorang lelaki dari Bani Murrah bin Auf mendekatinya dan memberikan sepotong tulang berdaging sambil berkata, "Kuatkanlah punggungmu dengan daging ini, karena engkau telah mengalami kelaparan hari-hari ini." Ibnu Rawhah memakan sedikit dagingnya. Kemudian terdengar suara menderu pertanda adanya serangan. Ia berseru, "Sesungguhnya engkau hanyalah dunia." Ia mencapakan daging tersebut dan mengambil pedangnya, kemudian berperang menghadang serangan musuh sehingga ia menemui syahidnya. 3 orang panglima perang yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur. Sempat terjadi kebingungan dan hampir saja pasukan Muslim ditumpas habis oleh pasukan Romawi.
Kemudian, komando pasukan diserahkan kepada Khalid bin Walid atas persetujuan dan kesepakatan para sahabat yang lebih senior dalam keislaman. Ketika itu, Khalid bin Walid memang baru memeluk Islam. Dengan strategi dan keahliannya memimpin pasukan, ia berhasil lolos dari kepungan pasukan Romawi dan terhindar dari kemusnahan total atau terbunuh semua. Pada saat pertempuran berkecamuk dengan sengit di baka bumi Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul dengan para sahabat dalam suatu majelis. Tiba-tiba beliau terdiam dan air mata menetes di pipinya. Rasulullah memandang para sahabatnya lalu berkata, "Panji perang dipegang oleh Zaid bin Harisah. Ia bertempur bersamanya hingga gugur sebagai syahid. Kemudian diambil oleh Ja'far, ia bertempur dan syahid juga. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rauhah dan ia bertempur lalu gugur sebagai syahid." Kalau sudah membacakan syair, orang-orang akan tersentuh. Kata-katanya begitu indah. Dialah Ibnu Rauhah. Semenjak memeluk Islam, ia membaktikan kemampuan bersyairnya untuk kejayaan Islam. Rasulullah sangat menyukai dan menikmati syair-syairnya, serta sering menganjurkan kepadanya untuk lebih tekun lagi membuat syair.